Presiden RI Prabowo Subianto juga telah resmi melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian ini menjadi sorotan karena lebih banyak dibandingkan dengan kabinet sebelumnya. Dan lantas, apakah Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo ini akan berjalan efektif? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian ini menjadi sorotan karena lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Bertambahnya jumlah pos karena dipecahnya 9 kementerian menjadi 21 kementerian. Beberapa kementerian yang dipecah diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dipecah menjadi 2 kementerian. Anggarannya, ini kan kita APBN 2025 kan sudah ada. Itu jauh disahkan sebelum menteri-menteri dan kepala badan ini dilantik. Jadi intinya apa? Intinya kabinet ini akan berjalan berdasarkan APBN 2025. Nah, APBN 2025 itu sudah ada koridor anggarannya, aturannya. Jadi mereka akan berjalan dengan sesuai anggaran APBN 2025. Sehingga nanti karena sudah ada aturan, koridor, dan memang anggaran sudah disiapkan. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Karena sekali lagi Pak Prabowo karena merupakan pemerintah berkelanjutan dari Pak Jokowi. Jadi APBN 2025 itu sudah disesuaikan dengan postur kabinet Pak Prabowo. Jadi tidak terlalu perlu khawatir. Bahkan sehingga nanti anggaran itu akan fokus. Misalnya menteri yang anggarannya gemuk dulu. Ya, itu dengan ada pemecahan itu akan lebih efektif anggarannya di masing-masing kementerian. Karena sekali lagi, kenapa kementeriannya gemuk ya? Karena memang ingin lebih fokus ya, dan lebih spesialisasinya kepada bidang-bidang yang sangat penting. Jadi intinya apa? Gemuk ini dalam rangka merespon permasalahan yang lebih kompleks, merespon isu-isu yang lebih kompleks. Sehingga dengan itu ya kita berharap para menteri ini benar-benar fokus ya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Wakil menteri itu kalau tidak ada penugasan langsung dari menterinya pasti juga tidak akan banyak berfungsi juga gitu. Dalam arti bahwa ya tugasnya nanti kan gunting pita, terus ya menemani ke sana, mendampingi sana, mendampingi sini. Jadi sebenarnya memang ya kalau boleh saya katakan memang ya, tapi saya melihat bahwa ini memang jumlah kementerian yang begitu banyak ini mudah-mudahan tidak menyulitkan Pak Prabowo sendiri dalam koordinasi nanti, karena pasti akan banyak hal yang harus dikoordinasikan. Salah satu problem di kita di Republik ini juga adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga gitu. Ketika misalnya kita membuat undang-undang, seharusnya suatu undang-undang itu kalau datang dari pemerintah kan akan lebih mudah untuk digolkan gitu. Tapi seringkali lintas kementerian itu justru menjadi koordinasi lintas kementerian itu justru menjadi hambatan gitu, sehingga kemudian di drop di balik untuk dipercepat dan yang lain-lain. Nah, kalau di DPR banyak ya isi kepala, banyak fraksi, anggota dengan variasi pemikiran dan ide itu biasa. Tapi kalau di kementerian itu mestinya di pemerintahan, di eksekutif itu mestinya lebih koordinatif, lebih direktif gitu. Tak hanya jajaran menterinya yang dianggap gemuk, jumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih hingga 55 wakil menteri juga menjadi sorotan. Sejumlah pos menteri bahkan memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Di birokrasi itu, ingat yang mengerjakan sesuatu itu, di birokrasi itu sekali lagi eselon 2 kalau masih ada kata istilah eselonisasi ya. Dirjen aja hanya tahunya bagaimana kata bawahannya itu loh. Itu di kementerian tuh. Jadi saya lihat walaupun ini banyak menteri, orangnya akan di eselon 2 itu hampir masih sama nih. Dalam masa Oktober sampai Desember, mungkin sampai Januari juga. Kecuali ada kocok ulang ya begitu. Jadi saya akan lihat di situ cara kerja akan relatif sama ya. Kecuali menterinya sudah memberi perintah yang lebih kuat di masing-masing kementerian yang udah hilang dannya itu. Misalnya Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon gitu misalnya kan. Karena ini khusus kebudayaan, eselon 2 dan yang ada di
Dirjen Kebudayaan selama ini fokus di situ mungkin misalnya seperti itu. Dan yang bagaimana menciptakan sinergi itu kan sudah ada tentunya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator ini Menko jadi menjadi 7 ya? kunci. Betul sekali. Dan beliau-beliau ini senior di government and bureaucracy. Jadi beliau ini mempunyai track record dan kompetensi dan jam terbang untuk di bottlenecking bila ada sumbatan-sumbatan. Lalu yang tidak kalah penting adalah sejatinya tidak ada sebetulnya nomenklatur baru. Hanya ada kementerian yang lebih terfokus dan terspesialisasi. Sementara yang lain juga sudah bisa langsung bergerak dengan cepat, ya kan? Kementerian Pertanian saya pikir tidak akan stop itu mengurusi lumbung pangan, ya kan? Dan kementerian-kementerian lain juga tidak akan melakukan berhenti karena memang menterinya ataupun kementeriannya memang sudah sejak lama ada. Jadi itu yang kedua. Lalu ketiga yang tidak kalah penting, ini juga karena smooth transition. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia lagi-lagi melakukan peaceful transition of power. Bukan hanya damai dan rukun, tapi terjadinya sinergi yang luar biasa antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo pada saat menyiapkan kabinet ke depan. Lantas akankah Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan berjalan efektif? Tim TV One mengabarkan.